Jika Anda menggunakan Edge Soup dan telah melakukan pengaturan terhadap waktu, terhadap start dan end suatu teks atau suatu row atau suatu line, maka akan ada suatu keadaan di mana overlap antara suatu teks dengan teks lain karena terjadi waktu yang sama terhadap penampilan atau pemunculan dari teks video. Misalnya di sini, jika saya memilih untuk row pertama atau line pertama, Anda bisa lihat ketika saya memilih untuk pertama akan berwarna merah pada row keempat dan ketiga. Jika saya memilih untuk row kedua, juga hal yang sama akan terjadi jika saya memilih untuk row ketiga. Untuk 1, 2, dan 4 semuanya akan berwarna merah. Dan juga jika saya memilih untuk line 4, jika saya menuliskan sesuatu di line 5, misalnya di sini sesuatu, dan saya memilih, Anda bisa lihat tidak terjadi perubahan warna merah terhadap line lainnya. Maksud saya terhadap row lainnya. Ini karena untuk sesuatu atau untuk line kelima atau untuk row kelima tidak overlapping dengan line lain atau row yang lain. Jadi misalnya di sini, jika saya ubah untuk semuanya menjadi menit kedua, saya menggunakan shift time dan saya akan forward, dan saya akan forward 1 yang untuk start time only. Anda bisa melihat di sini tidak terjadi perubahan warna merah. Jika saya memilih untuk line pertama dan line kedua, ini waktunya berdekatan, Anda bisa lihat di atas. Dan jika saya memilih untuk line pertama dan line kedua, Anda bisa lihat untuk pada bagian di sini ada suatu garis yang berwarna abu-abu atau berwarna abu-abu seperti itu. Ini merupakan menandakan waktu end dari line sebelumnya. Dan di sini merupakan waktu start, di mana antara waktu start dan waktu end warna untuk audionya atau untuk preview audionya menjadi sedikit lebih gelap. Dan jika saya menempatkan seperti ini, jadi seperti overlapping seperti itu. Dan untuk pertama dan line kedua akan berubah warna. Artinya di sini ketika saya memilih untuk line pertama ada suatu bagian, jadi di sini ada line kedua seperti itu hubungannya. Jadi ada suatu keadaan di mana selisih waktu dari line pertama juga terdapat pada line kedua. Ini yang membuat untuk penampakan line atau row berwarna merah. Jadi seperti itu untuk keduanya. Jika saya memilih untuk line berikutnya dan saya akan overlapping sampai pada line pertama, Anda bisa lihat di sini akan berwarna merah. Jadi saya memilih untuk line ketiga akan berwarna merah untuk line pertama dan line kedua. Jika saya memilih untuk line pertama akan berwarna merah untuk line 2 dan 3, dan begitu juga untuk line 2. Dan jika line 2 saya tidak overlapping kan seperti itu istilahnya mungkin, Anda bisa lihat jika saya memilih untuk line 2 hanya untuk line 3. Jika saya memilih line 3, ini akan overlapping pada line 1 dan 2. Dan bagaimana penampakannya di video? Jadi di sini ada video dan saya memilih untuk line pertama. Jadi saya pastikan saya memilih untuk line pertama, lalu saya memilih untuk dash. Anda bisa lihat di sini ketika suatu teks jadi sini teks contohnya seperti ini merupakan teks dari line pertama, dan untuk line kedua cara yang lain adalah cara yang lainnya yang dapat Anda gunakan. Ini merupakan teks dari line kedua, ini akan berada di atasnya. Begitu seterusnya, jadi kalau umpamanya kalau seandainya ada line berikutnya lagi, itu akan muncul lagi di atasnya. Begitu seterusnya sampai pada line yang semua line yang berhubungan atau yang overlapping akan nampak. Jadi jika saya teruskan, Anda bisa lihat di sini line ketiga posisinya akan tetap di situ, sedangkan karena overlapping dengan line kedua akan berada di posisi di bawahnya. Jadi pada suatu ASS atau Advanced Substation Alpha dengan menggunakan Edge Soup, penampilan terhadap suatu teks yang memiliki suatu waktu
time yang overlapping akan penampakannya akan seperti tadi.